Astagfirullahaladzim. Seketika, kalimat istighfar terucap dari bibirku. Di luar, di bawah rintik hujan yang begitu deras, telah menanti sosok-sosok berwajah pucat di halaman rumahku. Selamat malam para sobat horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bagi Horor. Tentunya masih bareng aku Arga di sini untuk melanjutkan part ketiga atau empat ya, part keempat dari Langgar Tanah Tulah, sebuah cerita dari Bang Dioseta yang narasumbernya juga merupakan salah satu pendengar di podcast Bagi Horor, Mbak Wiwit. Setelah kemarin kita tahu cerita dari Dewa ya, yang cerita soal mengenai keluarganya yang ternyata di desa sebelumnya itu juga pernah ada kejadian seperti yang ada di desanya Damar. Kita akan bacakan ceritanya sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Dioseta sudah berbagi cerita Langgar Tanah Tulah ini di podcast Bagi Horor. Seluruh sosial media dari Bang Dioseta, Karya Karsa, YouTube, Instagram itu semua lengkap ya. YouTube-nya ada di deskripsi dari episode ini. Dan juga jangan lupa buat yang sedang mendengarkan ini, mau dalam bentuk podcast, itu jangan lupa di follow. Atau yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa di subscribe. Minta bantuan, kita sebentar lagi 30.000 subscriber ya di YouTube ya. Jadi ke YouTube sebentar, dipencet tombol subscribe-nya. Terima kasih semuanya. Ya wis, langsung aja kita masuk ke part 4 dari Langgar Tanah Tulah. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan Langgar Tanah Tulah part 4 by Dioseta. Selama 1 bulan penuh, pengajian harus terus diadakan di masjid. Ia meminta untuk menanam bambu kuning yang serupa dengan yang ditanam di langgar sekitar masjid. Kalau terjadi apa-apa dengan warga desa, masjid ini adalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Jelas Mbah Bengkong. Kami pun mengerti. Bapak dengan bantuan Pak Mantri menceritakan hal ini kepada Ustadz Kusni. Beliau menggeleng mendengar cerita tak masuk akal itu. Namun sebenarnya ia juga sudah menyadari keanehan di langgar Mbah Guru. Kalau Mbah Bengkong yang bicara, saya siap untuk membantu. Hanya saja kalau bisa, jangan membuat warga desa itu khawatir, pinta Ustadz Kusni. Sesuai permintaan Ustadz Kusni, Bapak dan yang lain tidak mengatakan alasan sebenarnya tentang kegiatan ini di masjid. Warga tidak curiga dan hanya menganggap kegiatan itu untuk menolak hal buruk dan mendekatkan rezeki. Warga desa pun setuju tanpa banyak bertanya. Mungkin karena sebenarnya mereka pun sudah menyadari bahwa ada hal yang kurang baik yang terjadi di desa. Setidaknya dari setiap keluarga ada satu anggota yang ikut mengaji. Aku sempat melihat Mbah Guru memandangi warga yang ke masjid setiap malam. Ia hanya memandangi dari pinggir jalan, tanpa ada niat untuk bergabung dengan kami. Mbah, ndak ikut pengajian? Sapa seorang warga, mencoba ramah dengan menyapa Mbah Guru. Tidak, saya dan keluarga itu mengaji di langgar. Oh, nggih Mbah. Warga sudah menebak akan jawaban itu. Namun setidaknya mereka sudah mencoba menyapa dan bersikap ramah. Semenjak itu, hampir tidak ada hal-hal aneh yang dialami oleh warga. Semua terasa begitu tenang. Sampai suatu malam, hujan datang begitu deras. Terlalu deras hingga tak ada satu warga pun yang berani untuk keluar. Walau begitu, aku masih mendengar suara Ustadz Kusni di masjid yang mengajak kami untuk mengikuti pengajian. Aku tahu, pasti banyak warga yang tidak datang. Aku melihat Dewa tengah bersiap-siap membawa sarung dan mencari payung. Aku yakin, ia ingin tetap berangkat
walau hujan mengguyur desa dengan deras. Ya, untuk kami yang mengetahui bahaya yang tengah dihadapi desa, hujan deras tidak akan menghalangi kami. Tunggu, Wak, aku ikut, ucapku, yang juga buru-buru mengambil sarung dan peciku. Tapi saat hendak keluar, aku melihat Dewa terdiam terpaku di depan pintu, tanpa bergerak sedikit pun. Kenapa, Wak? Gak jadi? Tanyaku. Ia menoleh ke arahku sejenak dan kembali melihat ke arah hujan yang masih turun dengan begitu deras. Wajahnya terlihat cemas dengan tubuh yang gemetar. Aku pun mendekat ke arahnya dan melihat ke arah ia memandang. Astagfirullahaladzim. Seketika, kalimat istighfar terucap dari bibirku. Di luar, di bawah rintik hujan yang begitu deras, telah menanti sosok-sosok berwajah pucat di halaman rumahku. Mereka menatap dengan tatapan tajam ke arah kami, seolah sengaja menahan kami untuk meninggalkan rumah. Saat itu aku pun sadar, tak hanya di halaman rumahku. Puluhan sosok itu tersebar di seluruh desa, mengawasi tiap-tiap rumah di bawah guyuran hujan yang deras. Ini gila. Apa yang terlihat di hadapanku saat ini benar-benar gila. Jangan keluar, Wak. Perintahku yang segera menutup pintu rumah rapat-rapat. Tapi Mar, aku juga tahu pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi kita nggak bisa gegabah. Aku kembali masuk dan menghampiri kamar Bapak. Tak kusangka Bapak tengah bersimpuh dengan tasbih di tangannya sambil terus membaca doa. Mas, Gendis takut. Tiba-tiba Gendis mendekat dan menarik bajuku. Tenang, tenang. Gendis, Allah itu akan selalu ada bersama kita. Walaupun aku berusaha menenangkan Gendis, aku sendiri masih terus merasa cemas. Apalagi hal terburuk yang bisa terjadi malam ini. Kilatan cahaya memasuki celah bersama suara yang menggelegar. Suara petir terdengar begitu dekat, beriringan dengan listrik rumah yang tiba-tiba padam. Seketika, keadaan rumah pun menjadi gelap gulita tanpa adanya penerangan. Oh, suara Gendis terdengar di dekatku. Aku buru-buru meraba dan menarik tangannya. Biar ibu cari lilin, kamu jangan jauh-jauh dari Mas ya, ucapku. Beberapa saat kemudian, nyala api kecil terlihat dari dapur. Ibu menyalakan lilin dan membawa lampu minyak ke arahku. Bapak pun ikut keluar dari kamar, dan wajahnya begitu pucat. Pak, Bapak enggak apa-apa? Bapak Wanda enggak apa-apa kok. Tapi Bapak khawatir. Suara petir menggelegar di tengah gelapnya malam itu. Hanya diterangi api dari lilin dan lampu minyak. Kami seolah merasa terkurung dengan keberadaan makhluk-makhluk di luar rumah. Aku dan Dewa berusaha tidak membicarakan apa yang kami lihat di luar, agar Gendis tidak khawatir. Tak ada satupun dari kami yang berani untuk tidur. Bukan karena mati listrik atau hujan, namun naluri kami sama-sama merasakan bahaya. Di tengah perasaan cemas itu, tiba-tiba kami mendengar suara. Aku mendekatkan telinga ke arah jendela, dan perlahan aku mendengar suara dari masjid terdengar semakin keras. Itu Ustadz Kusni. Ia membacakan ayat-ayat suci dengan pengeras suara ke seluruh desa. Suaranya terdengar beradu dengan rintikan hujan yang enggan untuk berhenti. Itu Ustadz Kusni, ucapku. Alhamdulillah, balas Bapak merasa lega. Kami sadar bahwa Ustadz Kusni masih belum menyerah dengan keadaan ini. Kami pun terus mendengar suara Ustadz Kusni hingga lewat tengah malam dan hujan berhenti sepenuhnya. Saat itu, Gendis sudah tertidur di pangkuan ibu. Aku, Dewa, dan Bapak mengecek keadaan di luar. Dan pemandangan mengerikan yang kami lihat sebelumnya itu sudah benar-benar menghilang.
Sama sekali tak ada jejak makhluk-makhluk itu di halaman, seolah yang kami lihat sebelumnya adalah ilusi semata. Tapi kami tahu dengan jelas bahwa aku dan Dewa melihat itu bukan hanya sekedar ilusi, itu nyata. Wesley, Leren, sudah istirahat, ucap bapak mengkhawatirkan keadaanku dan Dewa. Oke pak, ya, bapak juga. Bapak mengangguk. Saat memastikan malam sudah kembali tenang, kami pun masuk ke kamar dan beristirahat. Tapi bapak membohongiku. Ia tidak segera tidur. Suara bapak dan ibu masih terdengar dari kamar mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar bersahutan dari bibir mereka berdua yang masih menyempatkan sejenak untuk mengaji sebelum beristirahat. Suara ramai terdengar dari luar jendela. Aku mengecek jam dan memastikan bahwa sekarang pun belum lewat pukul 8. Dewa terlihat masih tertidur dengan lelap. Namun aku melihat dari jendela kamar, ada ibu di antara warga desa yang berkumpul di luar. Setelah beberapa saat, aku melihat ibu masuk dengan terburu-buru. Ia segera mencari bapak dengan raut wajah penuh dengan rasa khawatir. Pak, di luar pak, semua pada kebingungan. Ibu berkata dengan terburu-buru. Tenang dulu toh bu, ada apa? Anak Bu Sugeng, Bu Sumi, semua tiba-tiba demam pak, tubuhnya kaku. Ucap ibu dengan wajah yang khawatir. Mereka itu tidak bisa ninggalin tempat tidur mereka. Katanya, kalau diturunkan dari amben atau kasur, anak-anaknya itu langsung meronta menggila pak, seperti orang kesurupan. Dewa yang mendengar cerita ibu dalam setengah sadarnya segera terbangun dan menyusulku. Ada apa itu Mar? Tanyanya. Kata ibu, anak Bu Sugeng sama Bu Sumi kena penyakit aneh. Demam, badannya kaku, gak bisa ninggalin tempat tidur mereka. Dewa menggeleng, tak menyangkakan apa yang ia dengar. Coba minta mereka ngecek. Jangan-jangan bukan cuma dua anak itu yang nasibnya serupa. Benar juga. Saat itu aku segera menghampiri bapak sambil mendengar cerita dari ibu. Pak, coba tanya ke warga lain yang punya anak-anak kecil. Jangan-jangan udah cuma mereka berdua. Bapak mengangguk. Ia pun segera menghabiskan kopinya dan mencari tahu keluar. Saat itu aku mengecek keberadaan Gendis. Ia terlihat sudah siap berangkat sekolah dengan seragam dan tas di punggungnya. Kenapa mas? Tanya Gendis. Dis, naik sepedanya hati-hati yo. Banyak-banyak doa. Balasku. Iya mas, kenapa toh? Mas belum bisa cerita. Tapi seenggaknya kamu harus tahu kalau ada sesuatu di desa yang sedang tidak baik. Tapi tidak usah terlalu kamu pikirin ya. Gendis tersenyum dan mengangguk. Ia meraih tanganku dan menciumnya sebelum melakukan hal serupa pada ibu. Ia pun menaiki sepedanya dan segera meninggalkan rumah, berangkat ke SMP-nya yang tak jauh dari rumah. Beberapa saat setelah keberangkatan Gendis, bapak kembali ke rumah dengan wajah penuh keringat. Betul dugaannya anak Dewa. Semua anak kecil di desa itu mengalami hal serupa. Gejalanya sama, demam, tubuhnya kaku, dan setiap meninggalkan amben, mereka itu seperti orang gila yang kesetanan. Ini sudah jelas bukan penyakit normal. Bapak terlihat resah. Pak Mantri, Ustadz Kusni, Mbak Bengkong, mereka semua sudah tahu? Tanyaku. Bapak mengangguk. Ibu membawakan segelas kopi lagi untuk bapak, untuk menenangkannya. Sudah. Mereka sudah bertindak lebih dulu, tapi mereka sendiri belum tahu harus berbuat apa. Jelas bapak. Aku tersentak mendengar suara kayu kusen yang dipukul oleh Dewa. Ia terlihat tak mampu menahan emosinya saat itu. Mohon maaf, saya terbawa emosi, ucap Dewa yang menyadari kekagetan kami. Bapak menatap Dewa dengan cermat. Ia melihat ke dalam matanya yang seolah berusaha menolak kemungkinan yang ia ketahui. Nak Dewa tahu sesuatu.
Tanya Bapak mencoba mengulik Dewa. Dewa terlihat bimbang. Sepertinya ia ragu untuk mengatakan apa yang membuatnya khawatir hingga sedemikian rupa. Saya tidak begitu yakin. Tapi saya takut kalau anak-anak itu hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu untuk apa, Wak? Aku ingin segera memperjelas apa yang Dewa maksud. Menunggu waktu sampai mereka dimangsa makhluk-makhluk itu. Dewa sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Setelah kejadian semalam, hal yang seperti Dewa bilang bukanlah sesuatu yang mustahil. Pak, apa kita tidak bisa datengin Mbak Guru dan minta sama dia buat hentikan semua ini? Aku mencoba menyampaikan apa yang ingin kulakukan pada Bapak. Bapak menghela nafas dan menggeleng. Gimana toleh kita bisa minta hal kayak gitu ke Mbak Guru? Kita sendiri aja lo nggak tahu apa ini beneran ulah Mbak Guru atau bukan. Tidak ada yang bisa buktikan kan? Tapi bukannya semua udah jelas, Pak? Aku masih berusaha. Jangan gegabah, Damar. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa pemikiran yang matang itu hanya akan membawa masalah baru. Kali ini Bapak berkata dengan tegas kepadaku. Saat itu aku terdiam. Ucapan Bapak seketika membuatku berhenti sejenak dan berpikir ulang untuk menenangkan pikiran. Tenang dulu, Mar. Coba kita lihat kondisi anak-anak itu dulu. Ajak Dewa. Pagi itu kami bertiga pergi ke rumah Bu Sugeng untuk menjenguk anaknya, Endah. Pak Mantri masih berada di sana dan terlihat segelas air putih yang ditutup dengan Al-Quran di atasnya. Kami menduga sebelumnya Ustadz Kusni juga sempat datang ke rumah Bu Sugeng. Semalam itu hujan deras, kami ini tidak berani keluar. Apalagi Endah itu tiba-tiba demam, terus-terusan ngigo. Cerita Bu Sugeng. Kami penasaran, apakah ia sempat melihat keluar dan mengetahui tentang makhluk-makhluk yang kami lihat menyebar di penjuru desa. Namun kami ragu untuk menanyakannya. Endah ini mulai tenang waktu mendengar suara pengajian Ustadz Kusni dari masjid. Tapi saat pagi hari ternyata ini yang terjadi. Demam Endah itu semakin tinggi, tubuhnya kaku. Waktu saya pengen bawa berobat, dia seketika menggila dan mengamuk kayak orang kesurupan. Bu Sugeng bercerita sambil menahan air matanya. Pak Mantri menoleh ke arah kami, seolah memberi isyarat bahwa hal ini ada hubungannya dengan apa yang kami bicarakan kemarin. Ini bukan sekedar penyakit biasa. Jika sumbernya tidak bisa ditangani, saya tidak mampu berbuat banyak. Jelas Pak Mantri. Dewa meminta izin untuk memeriksa amben tempat Endah tidur. Ia berusaha mencari sesuatu, namun ia tidak menemukan apapun. Di sini tidak ada. Kalau santet biasa, seharusnya ada benda yang menjadi perantara di amben korbannya, ucap Dewa. Kami pun berpamitan setelah berbincang cukup banyak pada Bu Sugeng. Dewa masih mencoba mencari benda-benda aneh di sekitar rumah Bu Sugeng sebelum pulang, namun ia tidak menemukan apapun. Bapak mau mencari Ustadz Kusni, takutnya beliau membutuhkan bantuan Bapak, ucap Bapak di perjalanan pulang. Kayaknya aku juga mau nyari Mbah Bengkong, Mar. Kata Pak Mantri, Mbah juga sedang berkeliling memeriksa anak-anak lain, ucap Dewa yang memilih jalan berbeda dengan Bapak. Dah, kamu temani Dewa saja, Mar. Dia belum begitu mengenal warga sini. Ya wis kalau gitu, Pak. Kalau ada sesuatu kabari kami ya, Pak. Bapak mengangguk. Kami pun berpisah di persimpangan jalan. Sebenarnya aku ingin bersama Bapak, tapi aku juga penasaran tentang apa yang ingin Dewa lakukan bersama Mbak Bengkong. Setelah bertanya dengan beberapa warga, kami pun bertemu dengan Mbak Bengkong yang baru saja meninggalkan salah satu rumah. Wajahnya terlihat cemas dan begitu khawatir. Aku menduga sepertinya Mbah Bengkong pun belum menemukan cara untuk menolong anak-anak itu. Gimana, Mbah? Ada yang bisa kami lakukan? Tanya Dewa langsung ke inti permasalahan yang terjadi. Mbah Bengkong menatap ke arah kami berdua dengan tatapan mata yang ragu.
Sudah, ayo, ikut ke rumahnya Mbah. Tiba-tiba ia mengajak kami ke rumahnya tanpa membuka pembicaraan apapun. Kami pun menurutinya tanpa mencoba bertanya apapun. Secara tidak langsung, kami sudah sama-sama mengerti akan kondisi yang terjadi. Tenung Tali Sukmo. Saya pernah mendengar tentang ilmu hitam itu waktu masih muda. Si Prapal akan mengikat sukmo orang-orang yang dituju dengan satu maksud. Mbah Bengkong bercerita sambil membuka-buka buku-buku tua yang sudah berdebu di rumahnya. Tapi sepertinya ia tidak menemukan apa yang ia cari. Santet Mbah, Dewa memperjelas. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi tenung tali sukmo itu biasa digunakan untuk mengikat seseorang. Kadang untuk mengancam orang lain untuk mengikuti keinginannya. Atau kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain apa Mbah? Aku semakin penasaran. Kemungkinan agar anak-anak itu tidak pergi kemanapun, agar bisa dimangsa. Gumam Dewa yang lebih dahulu menyadari maksud Mbah Bengkong. Entah mengapa, aku merasa sepakat dengan dugaan Dewa. Tapi bagaimana cara kami memastikannya? Terlebih bagaimana cara kami menghentikannya? Kami pun menoleh ke arah Mbah Bengkong. Ia berjalan ke jendela belakang rumahnya yang hanya berjarak beberapa langkah dari pintu depan. Rumahnya begitu kecil, bahkan tidak ada kamar di rumah Mbah Bengkong. Rumahnya hanya ditutupi sekat seadanya untuk memisahkan ruang belakang untuk meja makan dan barang-barangnya. Sedangkan amben tempat tidurnya menjadi satu dengan ruangan depan. Aku baru sadar bahwa langgar milik Mbah Guru terlihat dari jendela belakang Mbah Bengkong. Walau tertutup oleh pagar bambu kuning, bangunan tua itu masih saja terlihat misterius. Namanya tali, yo pasti ada tiangnya. Jika apa yang kita curigai itu benar, maka anak-anak itu pasti tidak akan bisa bertahan sampai tengah malam. Jelas Mbah Bengkong. Terus kita harus gimana Mbah? Apa sekarang kita geruduk aja itu rumahnya Mbah Guru Mbah? Gimana? Nggak ada bukti Le. Nggak ada bukti kalau semua ini ulahnya. Mbah Bengkong sekali lagi berkata dengan tegas. Ia sadar, salah bertindak sedikit, masalah akan menjadi lebih runyam. Tapi tidak mungkin kita diam aja kan Mbah? Aku masih bersikeras. Namun Dewa memegang bahuku. Ia memberi syarat padaku. Saat itu aku tersadar bahwa aku terlalu menekan Mbah Bengkong. Aku dan Dewa mundur dan memberikan waktu pada Mbah Bengkong. Kami benar-benar gelisah. Namun kami berusaha untuk menyingkap keadaan ini dengan lebih tenang. Mbah, saya bikinin kopi ya Mbah? Tiba-tiba Dewa berinisiatif mengajak termos di meja makan Mbah Bengkong dan mencari gelas untuk kopi. Mbah Bengkong hanya melalas dengan anggukan. Namun saat itu aku merasa ada yang aneh dari Mbah Bengkong. Saat aku memperhatikannya dengan lebih jeli, aku baru sadar bahwa sedari tadi Mbah Bengkong menunduk dan memejamkan matanya di jendela yang mengarah ke arah langgar. Dewa membuatkan 3 gelas kopi. Ia mengantar kopi untukku dan dirinya, sebelum akhirnya meletakkan kopi satu lagi di dekat Mbah Bengkong. Monggo Mbah. Dewa mengantarkan dengan penuh sikap yang sopan. Jauh lebih sopan dari saat ia berbicara dengan Mbah Bengkong sebelumnya. Saat ini, aku merasa bahwa situasi mulai berbeda. Mbah Bengkong mengambil gelas kopi itu dan menyeruputnya tanpa menoleh ke arah kami. Ia masih terus menutup matanya sambil mengarah ke arah langgar. Sementara aku dan Dewa hanya menanti sambil menikmati kopi hitam yang Dewa buatkan untukku. Tak berapa lama setelahnya, terdengar suara Mbah Bengkong menghela nafas. Ia pun berpaling menoleh ke arah kami. Ada jasad yang menjadi tumbal kebalasan tahun yang lalu. Tubuhnya dipisahkan dan ditanamkan di 4 penjuru desa. Itu adalah batas dari wilayah perjanjian gelap yang terjadi, ucap Mbah Bengkong. Aku benar-benar heran. Dari mana Mbah Bengkong mengetahui tentang hal ini begitu saja?
Kepala jasad itu tertanam di satu tempat yang menjadi sarang makhluk itu. Kalau ingin menghentikan tenung tali sukmo, keempat bagian tubuh itu harus digali dan dibakar lebih dulu. Tapi saya sendiri tidak tahu apa akibatnya. Aku memperhatikan jam dan mendapati jarum jam masih menunjukkan ke tengah hari. Masih ada waktu untuk mencari keempat bagian tubuh tumbal yang menjadi pengikat kutukan ini. Kami cari, Mbah. Kami akan meminta pertolongan Ustadz Kusni juga, ucapku. Mbah Bengkong mengangguk. Aku tahu ia masih berusaha mencari petunjuk lain. Entah mengapa tubuhnya terlihat lelah setelah berpaling dari jendela tadi. Kami pun memutuskan untuk membiarkan Mbah Bengkong sendirian dulu. Tapi saat kami membuka pintu, tiba-tiba seseorang memandang kami dari seberang jalan desa. Itu Mbah Guru. Tangannya menyeret seorang anak kecil yang kejang-kejang dengan wajah yang pucat. Kami benar-benar kesal melihat pemandangan itu. Namun bukannya takut dengan keberadaan kami, Mbah Guru malah tersenyum, seolah menantang. Part 4. Langgar Tanah Tulah berakhir sampai di sini. Itulah akhir part 4 dari Langgar Tanah Tulah, teman-teman, sebuah cerita dari Bang Dioseta. Kita akan lanjutkan part selanjutnya, part ke-5 di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Dioseta sudah membagikan kisah ini di podcast Bagi Horor, dan terima kasih buat semuanya yang sudah terus mendengarkan, terus support podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Keluarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.